share screen. Oke. Terus cara definisikan seperti ini ya. Misalkan kita mendefinisikan list kosong 2, kemudian list ini ya. Kita pemanasan dulu. Nanti soalnya tipe data ini di SPK nanti hampir semuanya itu menggunakan array pastinya. Gitu, untuk menyimpan datanya itu nanti kita akan banyak menggunakan array. Jadi bentuknya array itu kan untuk bentuknya nanti kan datanya itu matriks. Nah, matriks itu kalau di pemrograman itu nanti diwujudkan dalam bentuk array. Pernah belajar matriks kan? Waktu Python disuruh buat matriks, ya kan? Misalkan matriks 3 kali 4, 4 kali 4 itu kan seperti itu. Nah, contohnya seperti ini misalkan. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman datanya nanti akan bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya nanti. Jadi ini nanti kalau di pemrograman itu nanti wujudnya akan dalam bentuk matriks. Maaf, dalam bentuk apa namanya itu array gitu. Nanti seperti itu. Nah, makanya kita nanti belajar macam-macam tipe data dan teman-teman silahkan nanti di ini lagi di review lagi. Yang pertama nanti ada tipe data list kan. Kalau definisikan list nanti seperti ini ya, pakai kurung siku gitu. Misalkan cetak list kosong ini. Nanti misalkan kita ingin membuat list kosong dengan panjang tertentu gitu kan. Enak banget kalau di Python itu tinggal kita pakai kali gitu kan, tanda asterik untuk kali. Nanti hasilnya sudah ada 6 list kosong. Gitu kan. Kalau misalkan kita ingin list dengan isi data ya tinggal kita list datanya apa, jeruk, apel, anggur, doyan, pisang. Monggo silahkan dicoba dulu. Yang pertama itu berarti kita mencetak list kosong. Ya. Sampai jam 10.20 ya.
Kalau sudah dijalankan, nanti akan muncul seperti ini ya, list kosong, kemudian ini list kosong dengan panjang tertentu, panjangnya 6, kemudian ini list dengan data. Nah, kalau di list, indeks atau apa namanya nomornya itu dia dimulai dari yang paling kiri, ya kan? Paling kiri itu indeks ke 0. 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5. Itu seperti itu. Jadi mulainya itu dia dari kiri, kemudian nah kalau dari kanan dia mulainya dari min 1, jadi bukan dari min 0 karena kan nggak ada min 2, min 3 dan seterusnya. Nah, makanya kalau kita ingin mengambil data, berarti kalau kita X0 itu artinya mengambil elemen paling awal, berarti yang ini, ya kan? Tuh, kalau X4 berarti yang nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5, kan mulainya 0, 1, 2, 3, 4, ini kan. Tuh. Kalau min 1 berarti kita mengambil yang nanas, itu kan. Kalau kita ingin mengambil beberapa list, itu bisa dengan menggunakan seperti ini caranya itu. X, 2, misalkan X dari startnya berapa, titik nanti akhirnya berapa, itu kan. Jadi misalkan X2.5 itu artinya membuat list dari anggota elemen list X dengan indeksnya itu dimulai dari 2, tapi dia berhentinya di indeks sebelum 5. Monggo misalkan, oh ini yang penting lagi, misalkan kita X itu min 2, dalam kurung min 2, berarti kita mengambil list nomor 2 dari belakang, berarti pisang, ini ya. Itu. Nah, kalau kita mau seperti ini, 3 ini, itu artinya kita mengambil list, itu kan, dari indeks 1 sampai indeks sebelum 5, tapi dia pakai step. Itu stepnya 2. Berarti kalau ini ya dia nanti yang diambil, nah, dalam hal ini hanya indeks 1, stepnya 2 kan, ya kan, berarti indeks 3, berarti kan 1, 2, 3, ya kan.
Terus habis itu indeks 5. Monggo silakan ini dicoba. Dilanjutkan saja. Yang tadi di copy ya kan, terus dilanjutkan seperti ini. Karena nanti kita akan banyak pakai list, pakai dictionary terutama.
Sudah selesai. Untuk yang pertama, berarti kan kita inisiasi list kosong dulu ya ini, list kosong, kemudian kita isi list itu dengan data. Datanya ada jeruk, apel, anggur, durian, pisang, nanas. Kemudian listnya itu dimulai dari 0, 0, 1, indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. Nah, pertama kita cetak list indeks 0, berarti buahnya yang keluar itu berarti buah jeruk ya kan. Caranya kan buah kurung 0. Yang kedua kita cetak list indeks 1, buah kurung kurawal 1 gitu kan. Berarti nanti yang keluar adalah apel gitu kan. Nah, kita ingin menampilkan nanas, misalkan nanas kan paling belakang. Nah, caranya tinggal buah min 1 gitu kan. Kita ingin menampilkan buah dari anggur sampai dengan pisang ya kan. Itu berarti anggur itu mulainya dari 2 ya kan, 0, 1, 2 sampai pisang berarti di 0, 1, 2, 3, 4 ya kan. Itu kan. Berarti kita buah kurung 2 titik kan berhentinya di 4 kan, berarti listnya sampai 5. Itu. Seperti itu. Nah, kita ingin mencetak buah dari awal sampai dengan list sampai dengan indeks ke-4 gitu kan. Sebenarnya kalau caranya ini misalkan buah ini 0 gini nggak masalah juga ya. Tapi kalau mau lebih cepat ya 0-nya nggak usah ditulis nggak apa-apa. Itu atau kita ingin mencetak indeks kedua berarti 0, 1, 2 itu anggur ya. Anggur sampai dengan nanas gitu kan. Sebenarnya ini kalau misalkan 6 gini juga atau 7 itu enggak masalah gitu kan. Kalau mau lebih cepat ya 2.2 sampai dengan terakhir. Itu seperti itu. Nah, kalau sekarang dibalik ini ya, kita ingin mencetak buah dari indeks kedua dari belakang, berarti kan indeks kedua paling belakang itu kan berarti pisang ya. Pisang, ya kan? Ini min 1, ini min 2, pisang ya. Pisang nanti sampai dengan paling depan, gitu kan. Ya, caranya ya tinggal dibalik aja paling depannya kan, ini misalkan 0 juga nggak masalah, sampai dengan min 2. Itu, seperti itu, list itu. Nah, terus list itu memiliki indeks tadi kan. Jadi list indeksnya itu dimulai dari 0 sampai dengan jumlah datanya dikurangi 1 ya kan. Nah, kalau mau nyetak indeks bisa pakainya itu listnya, nama listnya, kemudian indeks, terus kita ingin yang ingin diketahui itu datanya apa. Misalkan anggur ya kita ketik anggur. Nanti akan muncul berarti anggur itu terdapat pada indeks ke-2, 0, 1, 2. Durian itu indeksnya ke berapa? Berarti tinggal kita tulis saja durian 0, 1, 2, 3. Berarti nanti akan ada di indeks ke-3. Tuh. Kemudian untuk mengetahui panjang list biasanya menggunakan len. Jadi kalau ini kan panjangnya berarti 6. Gitu kan. Tuh. Terus untuk mencetak elemen list untuk sekali jadi nggak usah berulang, kita bisa pakai perulangan, pakai looping. Ini berarti perintahnya looping sudah tahu kan, pakai for in, ya kan? Buah, kemudian kita jadikan item kecil. Ini saya kasih nama, itemnya itu nama buah. Tinggal saja for nama buah,
in buah, ya kan? Nanti dia ini yang pertama akan saya cetak, berarti kan belajar mencetak indeksnya kan, udah kan? Indeksnya ke berapa, terus nama buahnya apa. Yang ini coba dicobain, silakan. Nanti biar tahu bagaimana cara mencetak serangkaian list. Oke, sudah. Nah, sekarang ini untuk apa namanya pengetahuan saja. Ada cara yang lebih cepat pakai fungsi enumerate namanya. Jadi kalau enumerate, ya kan, misalkan contohnya seperti ini ya. Jadi for i, j, jadi kita pakai dua variabel, kemudian in enumerate buah gitu. Maka i nanti akan diisi dengan indeksnya, ya kan? J akan diisi dengan nama buahnya. Ini jauh lebih cepat. Itu. Nah, kita bisa mengecek keberadaan ini juga apa namanya berguna sekali nanti untuk mengecek keberadaan suatu list
itu dengan menggunakan operator in atau not in. Kalau di Python kan ada in, ada not in ya gitu. Nah, nanti hasilnya true atau false gitu. Jadi misalkan kita ingin mengecek keberadaan jeruk apakah ada di list buah, itu ya tinggal jeruk stringnya in buah ada enggak. Gitu. Kalau ada dia akan mengembalikan true. Misalkan kita ingin mengecek misalkan nama buah naga itu kan ada enggak di buah gitu. Enggak ada kan, maka hasilnya nanti false. Ini kenapa hasilnya false? Durian kecil, ya kecil. Jadi dia case sensitif ya. Jadi kalau di hurufnya beda, nanti hasilnya sudah. Oke, nah ini fungsi yang penting, sangat penting itu adalah menambahkan elemen data dalam list. Gitu. Ada dua fungsi yang sering ada tiga perintah yang sering digunakan. Yang pertama kita bisa menggunakan operator tambah sebenarnya. Itu kalau ingin cepat bisa menggunakan operator tambah. Itu. Yang kedua kita bisa menggunakan perintah pen. Itu. Pen, tapi nanti dia akan menambahkan di akhir list. Itu. Nah, gimana kalau kita ingin menambahkan sembarangan misalkan di indeks nomor 3 atau di awal list gitu kan. Nah, kita bisa pakai insert. Wah, udah habis lagi yang Zoom. Oke, silahkan dicoba ini dulu ini saja terakhir ya.
Sudah? Nggak ada yang error? Ada yang error? Oke. Itu ya. Kita ingin misalkan yang pertama kita ingin menambahkan buah mangga. Bisa kan? Buah tambah mangga. Tuh. Nanti hasilnya dia akan menambahkan buah mangga dan jambu, gitu kan? Mangga dan jambu ini kan buah mangga, yang kedua buah jambu, gitu kan? Mangga dan jambu di akhir list, gitu kan? Kemudian kita bisa menggunakan juga perintah append, ya kan? Semangka. Maka nanti kita akan menambahkan buah semangka di akhir list. Nah, kalau misalkan ini tambahan aja, kita bisa juga menambahkan lebih dari satu buah, gitu kan? Seperti ini cara paling cepat. Itu jadi nanti bisa banyak sebenarnya sih nanti. Ini dia menambahkan rambutan, duku itu dalam satu waktu, rambutan sama duku, gitu kan? Itu. Nah, kalau misalkan kita append list itu menarik, jadi kita juga bisa menambahkan tipe data list. Jadi dalam list ada list lagi, misalkan semangka, ini nanas gitu ya. Ini, nah nanti dia akan ada list lagi di dalam list. Kita menariknya list seperti itu. Ini dari perintah append untuk menambahkan. Nah, kalau untuk mengupdate itu tinggal kita ganti saja sebenarnya. Itu. Jadi misalkan kita ingin mengupdate atau mengganti nih buah apel dengan buah naga, maka tinggal kita ini saja definisikan. Buah apel itu kan list pertama ya, list pertama, indeks pertama, maaf. Terus kemudian ya tinggal buah, indeks pertama naga. Maka nanti dia buah apel akan diganti buah naga. Kemudian kita ingin mengganti buah indeks keempat, yaitu durian menjadi, ini melon ya, ini harusnya melon. Melon, gitu. Nah ini nanti, berarti kan durian menjadi melon, gitu ya. Nanti dia akan diganti buah durian menjadi melon. Misalnya seperti ini. Kalau dijalankan seperti ini. Atau kalau kita